Bab 695. Pilih kesemek yang lembek. Dia memperlihatkan halaman pesanan ke dirinya, dan Audrey Han tidak menolak lagi. Dia mengambil ponsel dan melihatnya sebentar. Dia tidak punya nafsu makan pada awalnya, tetapi tiba-tiba merasa ada banyak makanan yang ingin dia makan saat memesan. Jadi Audrey Han memesan beberapa, dan setelah dia selesai memesan, dia menyadari bahwa dia sepertinya memesan terlalu banyak. Dia mengembalikan telepon ke Golden Ye dengan segan. Ini saja. Karena dia berada di pelukannya, semua tindakannya barusan jatuh ke mata Golden Ye. Melihat dia mengembalikan telepon ke dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya segini, apa cukup? Mendengar ini, telinga Audrey Han terasa panas. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu kira aku babi, segitu saja sudah tidak bisa habis." Golden Ye tersenyum, membelai beberapa jari ramping di layar, memesan beberapa lagi, dan kemudian langsung meminta pihak lain untuk mengantarkan makanan. Setelah menyelesaikan ini, Audrey Han masih di pelukan Golden Ye. Apakah rapatnya sudah selesai? Berbicara tentang rapat, Golden Ye berpikir bahwa dia telah menunggunya selama beberapa jam di sini, dan berkata dengan bibir tipisnya, "Lain kali kamu datang kepadaku secara langsung, kamu tidak perlu menunggu secara khusus." Audrey Han, sedang rapat juga aku cari. Bukankah aku mengganggu rapatnya? Di tengah percakapan, Golden Ye menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba, dan menghembuskan napas di telinganya, "Tidak ada yang lebih penting darimu." Orang ini, tampaknya sejak lamaran, mengatakan gombal sudah seperti si pencuri yang kabur. Meskipun dia berkata begitu, Audrey Han merasa bahwa jika dia sibuk lain kali, dia pasti tidak akan mengganggu pekerjaannya. Dia bukan tipe orang yang harus meminta seseorang untuk menemani. Ketika dirinya membutuhkan seseorang, apapun yang seseorang itu sedang lakukan, harus segera melepaskan semua pekerjaan yang sedang dikerjakan, tidak peduli dalam situasi apapun, harus segera datang. Dia tidak keras kepala, juga tidak bisa keras kepala. Mencintai satu sama lain harus dua arah dan perhatian satu sama lain. Dia dan Golden Ye mengalami kesulitan untuk mengembangkan hasil positif, dan dia harus menghargai dan merawatnya. Mereka memesan makanan dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Arthur Xiao naik ke lantai atas ke kantor dengan barang-barangnya, dan kemudian Arthur Xiao mengetuk pintu ruang istirahat. "Tuan Muda Ye, makanan yang kamu pesan dengan nyonya sudah datang. Aku akan menaruhnya di atas meja." "Baik." Golden Ye menjawab dengan suara yang rendah, lalu berdiri dan menggendong Audrey Han. "Untuk apa kau menggendongku? Hanya beberapa langkah, aku akan berjalan sendiri." Golden Ye tersenyum tak berdaya, "Melihatmu tidur terlalu mengantuk, lebih baik bagiku untuk menggendongmu, atau kamu akan jatuh." Audrey Han. Bagaimana dia bisa jatuh? "Kalau mau gendong aku, katakan saja, mengapa membuat alasan seperti itu?" bisik Audrey. Mendengar ini, Golden Ye memeluk langkahnya sebentar, berhenti untuk menatapnya, dan bertemu dengan matanya yang tajam. Audrey Han tiba-tiba menghindar dengan sedikit malu. "Ayo cepat, aku ingin makan." "Kamu tadi mengatakan." "Aku tidak mengatakan apa-apa tadi." Audrey Han menurunkan matanya, tidak berani menatapnya lagi, dan kemudian dia mendengar tawa Golden Ye, seolah-olah dia berencana untuk melepaskannya, dan kemudian berjalan keluar. Golden Ye sangat terobsesi dengan kebersihan, jadi kantornya sangat bersih. Setelah keluar, dia melihat dua tas besar tergeletak di atas meja. Dia melihat sekeliling, dan sepertinya tidak ada tempat untuk makan, jadi dia berkata, "Atau kita makan di ruang istirahat." "Kamu adalah orang yang sangat terobsesi dengan kebersihan, selalu merasa tidak baik makan di sini." "Mungkin kantornya terlalu bersih, kalau kena setetes saja rasanya seperti terhujat." Golden Ye menurunkannya, mengambil dua tas besar, dan kemudian membawanya ke ruang istirahat. Ada meja dan kursi di dalamnya, sangat cocok. Kantor memang bukan tempat makan yang cocok. Sebelum makan,
Audrey Han pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya untuk membuat dirinya sadar. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Golden Ye sudah meletakkan semuanya di atas meja. Audrey Han duduk, dan ketika dia hendak mengambil sumpit, dia mencium bau berminyak yang tidak biasa, dan kemudian dia merasakan perutnya jatuh dan mengarahkan kepalanya lurus. Wajah Audrey Han berubah, secara refleks mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, bangkit dan berlari ke kamar mandi lagi. Bam! Golden Ye baru ingin menyajikan makanannya, tetapi dia melihat Audrey Han menutupi mulutnya dan bergegas ke kamar mandi dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Wajahnya berubah, dan dia melangkah maju dengan cepat. Pintu kamar mandi ditutup, dan Audrey Han muntah di wastafel. Dia muntah untuk waktu yang lama tetapi tidak memuntahkan apapun. Perasaan ini tidak nyaman. Mendengar Golden Ye memanggilnya di luar kamar mandi, Audrey Han membersihkan dirinya sebelum membuka pintu. "Kamu sakit." Melihat wajahnya memucat, alis Golden Ye langsung mengernyit, mengerucutkan bibirnya yang tipis. Dia maju dan memegang pergelangan tangannya. "Ayo pergi ke rumah sakit." Audrey Han menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu pergi ke rumah sakit, aku hanya merasa sedikit tidak enak badan sekarang." "Ada apa?" "Sepertinya mencium bau yang sangat berminyak. Aku merasa tidak enak," kata Audrey Han, dan kemudian mengamati tumpukan barang di atas meja. "Aku tiba-tiba menginginkan makanan yang lebih ringan." Golden Ye. Dia terdiam beberapa saat, lalu memanggil Arthur Xiao untuk membuang barang-barang itu, dan kemudian meninggalkan perusahaan bersama Audrey Han. Audrey Han duduk di kursi penumpang dan berpikir sejenak. "Aku ingin makan restoran vegetarian, bolehkah?" "Selama kamu menyukainya, tentu saja tidak masalah." Golden Ye mengantarnya ke restoran vegetarian. Audrey Han sangat tertarik dan memesan banyak, dan kemudian tidak ada reaksi buruk saat makan. Melihat wajahnya berangsur-angsur membaik, kekhawatiran yang berlama-lama di hati Golden Ye akhirnya menghilang. Awalnya ia berencana membawanya ke rumah sakit untuk melihat apakah ada ketidaknyamanan fisik, tetapi sekarang tampaknya makanan yang dipesan sekarang tidak sesuai dengan seleranya. Ketika keduanya sedang makan, Golden Ye merasakan tatapan dingin menyapu, dan tatapan tajamnya menyapu ke ambang jendela, dan kebetulan ia melihat ada orang yang diam-diam mengambil foto. Orang itu tertegun sejenak, dan kemudian diam-diam melarikan diri dengan kamera di tangannya. "Ada apa? Apakah kamu tidak memakannya? Apakah itu tidak sesuai dengan seleramu?" Suara Audrey Han menarik pikiran Golden Ye kembali, dan dia melihat Audrey Han menatapnya dengan cemas. "Aku tiba-tiba ingin makan restoran vegetarian hari ini, dan aku tidak pernah berpikir itu akan sesuai dengan seleramu, kamu." "Tidak apa-apa, aku bukan pemilih makanan, apa saja boleh." Audrey Han berkata, memikirkan poster-poster yang bergulir, jadi dia ingin berdiskusi dengan Golden Ye. "Ngomong-ngomong, poster-poster itu, bisakah kamu menariknya, jika terus berjalan? Rasanya terlalu pamer." Mendengar ini, Golden Ye mengerutkan bibirnya yang tipis menjadi lengkungan yang bagus. "Memang harus pamer, ini untuk membuat semua orang tahu bahwa kamu akan menikah denganku. Kenapa? Semua orang iri padamu, tetapi kamu justru tidak puas." Bukannya dia tidak puas, tetapi jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bekerja dengan normal. Bersambung.